kesenian spiritual yang sangat indah seperti lagu yang tadi kita dengarkan. Semoga Tuhan membangkitkan kita, menjadikan kita sebagai hamba Tuhan yang setia, yang berkenan hati Tuhan, sehingga kita semua dapat dipakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Walaupun keadaan Indonesia tidak begitu baik, ya, terjadi berletusan, gunung berapi, hujan, macet di mana-mana. Tapi semoga Tuhan memperlihatkan kehendaknya kepada kita semua, sehingga kita dapat dibesarkan, dibangkitkan sebagai hamba yang setia, yang berkenan di hati Tuhan. Kemudian kita dengan semangat api yang Tuhan berikan, kita melayani karya Tuhan supaya kita dapat memuliakan Tuhan. Sudah basic kami pada pagi hari adalah siapakah akan putus, ayat adalah ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Lalu aku mendengar, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sauku, ini aku, utuslah aku. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah kekacauan dan kesibukan-kesibukan, kami senantiasa mengucap syukur walaupun hati kami seringkali jauh dari Tuhan. Tuhan selalu bermurah hati dan memperkenalkan suara panggilan-Mu terhadap diri kami masing-masing. Biarlah Tuhan berkenan kepada diri kami. Tuhan membuka hati kami, mata rohani kami, supaya kami dapat mendengar panggilan Tuhan. Kami dapat meresponi panggilan Tuhan secara sungguh-sungguh, secara positif, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Yesaya, agar hidup kami yang kecil dan biasa dapat diubah menjadi yang berarti, berharga di mata Tuhan, sehingga kami dapat dipakai dalam karya Tuhan sebagai alat Tuhan secara sangat berharga, sehingga melalui pelayanan dari kami banyak jiwa-jiwa yang terhilang dapat diselamatkan dan dapat dinyatakan kemuliaan Tuhan. Pada hari Sabat yang indah juga, dengan kemuliaan Tuhan kami kembali berkumpul di hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri berbicara, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa tidak menamai Yesus Kristus. Amin. Dari salah satu website terhubung di Korea, saya sempat pernah membacakan sebuah tulisan yang sangat menarik. Judul tulisan itu adalah hidup seperti obor di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, tahu apa itu obor? Isi inti tulisan itu adalah sebagai berikut. Kira-kira ketika Tuhan melihat hidup saya, bagaimanakah penilaian Tuhan? Apakah Tuhan melihat hidupku kayaknya seperti korek api yang bisa menyalakan sesaat kemudian mati begitu saja dengan meninggalkan bau korek api? Ataukah seperti lilin yang mengeluarkan cahaya tapi tidak lama kemudian padam juga? Ataukah seperti cahaya obor yang terus menyala-nyala bahkan semakin menyala kuat dengan menghormatkan diri sendiri? Betapa baiknya jadi di mata Tuhan aku menjadi seperti obor api yang bernyala-nyala terus. Oh Tuhan, bantulah aku supaya aku hidup seperti obor yang dapat menerangi kegelapan semakin kuat. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya aku menjalani hidup yang membakar diri dan seluruh hidupku untuk Tuhan. Isinya seperti itu. Saudara, hidup macam apakah sedang Anda jalankan di hadapan Tuhan? Dan hidup macam apakah yang sedang Anda jalankan saat ini? Apakah semangat Anda untuk melayani Tuhan dan karyanya seperti korek api? Ataukah seperti lilin? Atau seperti obor?
Semua kita semua dapat menjalani hidup seperti obor yang mampu mengeluarkan cahaya yang semakin kuat. Kalau begitu, bagaimana kita dapat menjalani hidup seperti obor? Caranya, kalau hal itu kita mau lakukan, bagi kita, mau tidak mau, harus ada misi yang datang dari Tuhan. Ketika ada misi yang mahal dan berharga yang diberikan oleh Tuhan, sampai kita anggap seluruh hidup kita tidak disayangkan walaupun dikorbankan semuanya, tidak ada yang lebih berharga daripada misi yang Tuhan berikan itu, barulah kita dapat menjalani hidup yang bersemangat tinggi seperti obor yang sedang menyala-nyala. Firman hari ini menceritakan bagaimana Nabi Yesaya dapat mendapat panggilan dari Tuhan. Semua kita pun dapat menerima misi Allah yang sungguh berharga melalui firman hari ini. Kemudian kami berdoa supaya baik diri saya maupun Anda semua sama-sama dapat menjalani hidup yang seperti obor yang sedang bernyala-nyala untuk melaksanakan misi Allah tersebut. Kalau begitu, bagaimana Allah telah memanggil Yesaya? Apa misi yang diberikan kepada Yesaya? Bagaimana respon Yesaya? Yang pertama, Allah memperlihatkan rupa Allah yang penuh dengan kemuliaan. Mari kita lihat ayat 1. Kita baca sama-sama ayat 1 dalam tahun 1, 2, 3. Baca sekali lagi 1, 2, 3. Terlampau matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya mengenai kayu suci. Dalam tahun matinya Raja Uzia, ayat 1 ini menjelaskan bagaimana keadaan zaman itu ketika Nabi Yesaya mendapat panggilan Tuhan. Raja Uzia merupakan raja ke-10 di tanah Yudea, lalu yang mampu memerintah selama 52 tahun lamanya sebagai seorang raja. Pada saat dia menjadi raja, usianya baru 16 tahun, dan sampai usia 68 tahun, ia tetap memerintah tanah Yudea sebagai raja. Sehingga dia tercatat sebagai raja yang paling lama memerintah di tanah Yudea di antara raja-raja lainnya. Betapa beberapa tahun yang lalu, ketika di Korea Utara, Kim Jong-un, yaitu pemimpin Korea Utara saat ini, mendapat kekuasaan tertinggi sebagai orang yang pertama nomor 1 di sana. Kabar itu sungguh menghebohkan seluruh dunia. Sebab 3 generasi dari Kim Il-sung sebagai kakek, kemudian Kim Jong-il anaknya, dan dia sebagai cucu menjadi pemimpin yang tertinggi secara berturut-turut, yakni selama generasi. Kemudian pada saat dia diangkat sebagai pemimpin yang tertinggi, berusia baru 27 tahun. Banyak orang meragukan dia, bagaimana orang yang berumur 27 tahun dapat memerintah satu negara. Tapi coba bayangkan, Raja Uzia ini, pada saat dia menjadi raja, dia hanya berusia 16 tahun. Kemudian dia dapat memerintah sebagai raja selama 52 tahun lamanya. Sungguh hebat kan? Walaupun dalam usia muda ia menjadi raja, ia merupakan seorang pemimpin yang sangat hebat. Ia mampu memperkuat kekuatan diplomatik, pertahanan, kemudian ia mampu memperluas wilayah pemerintahnya sampai ke daerah Filistin dan Syria. Ia dapat mengeksploitasi daerah pegunungan Yudea, menguasai daerah Filistin, menerima upeti dari daerah tersebut. Selama dia memerintah, bangsa Israel dapat menikmati damai sejahtera dan kejayaannya. Sehingga Raja Uzia ini sering disebut sebagai Salomo kedua. Dan namanya pun menjadi terkenal sampai daerah Mesir. Hanya pada akhir rezim pemerintahnya, dia menjadi sombong, lalu melakukan pembakaran ukupan yang hanya boleh dilakukan oleh imam besar saja. Maka dia langsung terkena penyakit kusta. Jadi ia terpaksa tinggal di dalam istana yang terisolasi.
namun tetap memerintah di belakang Yotam, yaitu anaknya sendiri. Namun usia yang begitu hebat, yang memperlihatkan kekuasaan politik yang begitu hebat untuk bangsa Israel, akhirnya dia juga mati. Mantan Presiden Bapak Soeharto pernah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun di Indonesia. Karena pemerintahnya begitu lama, saya berpikir dia tidak akan turun lagi untuk selama-lamanya. Kemudian di bangsa Indonesia tidak ada calon presiden lain selain dia. Tapi akhirnya dia dipaksakan turun dari jabatan presiden. Kemudian ketika dia turun setelah pemerintahan 32 tahun selesai, terjadi banyak kekacauan yang sungguh luar biasa di tanah Indonesia dalam hampir semua bidangnya. Akan kami coba bayangkan setelah raja usia yang memerintah sebagai raja selama 52 tahun, betapa lebihnya Yudea mengalami rasa goncangan setelah dia mati. Pada zaman itu, negara-negara yang mengelilingi Yudea semakin menguat sampai mengancam keberadaan Yehuda Selatan. Seperti bangsa Asyur, Aram, Israel Utara semakin kuat, semakin mengancam. Kira-kira bagaimana hati Yesaya melihat kematian rasa usia, kemudian keadaan dunia Indonesia yang semakin buruk terhadap bangsanya? Pasti hatinya sangat gelisah, cemas dan khawatir. Bagaimana nasib bangsaku ini dalam kondisi seperti ini? Pasti hatinya ditutupi, dikuasai oleh berbagai macam awan-awan gelap. Kemudian kata-kata yang negatif, rumor-rumor yang membuat hatinya semakin gelisah dan takut. Yesaya naik ke bait Allah dengan membawa hati yang begitu berat seperti ini. Pada saat itu, apa adegan yang sempat ia saksikan? Mari kita lihat ayat 2. Yesaya dapat melihat Allah sedang duduk di takhta yang sangat tinggi dan mulia, dan jubahnya sampai di ambang pintu di bait Allah. Ada pula serafim, yaitu semacam malaikat yang berkaitan dengan api dan penyembahan, memiliki 6 sayap dan 2 sayap menutupi muka, 2 sayap menutupi kaki, kemudian 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Kemudian mereka berseru satu sama yang lain dengan berseru-seru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Karena begitu besar dan mulia suara puji-pujian dari para malaikat ini, sampai membuat dikatakan alas bait Allah bergetar. Rumah Tuhan sendiri penuh dengan asapnya. Bait Allah penuh dengan asap, artinya di bait Allah penuh dengan kemuliaan dan kehadiran Allah. Ya, saya berpikir sekarang keadaan bangsa itu sangat kritis, sebab raja usia yang diandalkan telah mati. Kemudian takhta raja di kerajaannya, di negaranya masih kosong. Begitu pula karena negara-negara musuh sangat kuat dan sedang mengancam keberadaan bangsanya. Akan tapi ternyata bukan seperti itu keadaan yang sesungguhnya. Allah sedang duduk di takhta yang tinggi dan mulia, dan jubah Allah sampai ke ambang pintu. Artinya Allah adalah sang penguasa yang sesungguhnya. Lalu dialah sedang memerintah Yehuda dengan kedaulatannya sendiri. Bukan hanya di Yehuda saja, tapi kepada seluruh bumi, seluruh dunia. Karena begitu besar kemuliaan Allah, maka para malaikat memuji yang terus-menerus, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi walaupun raja usia yang diandalkan oleh Yesaya secara manusia telah mati, sang raja di takhta kerajaan Allah tetap hidup dan memperlihatkan kemuliaannya, kekudusannya yang sungguh luar biasa di mata Yesaya. Kemudian wilayah pemerintahan Allah itu tidak terbatas kepada tanah Yehuda saja, tetapi kepada seluruh dunia. Betapa hal ini menghibur dan menguatkan hati Yesaya.
Ketika kita mengenal dan mempercayai Allah yang sedang duduk di atas takhta kerajaan Allah dan sedang memerintah seluruh isi dunia dengan kedaulatannya sendiri, betapa hati kita yang sering dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan pun dapat menjadi terang. Segala ketakutan, kekhawatiran kita pun pasti menjadi lenyap bila mana kita betul-betul yakin, seperti Yesaya langsung mengalami adegan itu secara pribadi, di dalam hati kita pun terjadi hal yang sama. Ini mengapa Allah memperlihatkan adegan ini kepada Yesaya, supaya Yesaya jangan takut, jangan gelisah, walaupun bagaimanapun keadaan yang hadapnya. Allah mengharapkan hal yang sama kepada kita juga. Saat ini, mari kita mengecek keadaan hati kita. Kira-kira apa yang membuat hati kita menjadi takut dan gemetar? Memang ketika kita hidup di dunia ini, ada banyak hal yang membuat kita takut dan khawatir. Kemudian terus terang, kita bukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Kita adalah orang kecil, orang-orang yang biasa. Apakah kira-kira hal yang membuat hati Anda takut dan gemetar? Apakah bencana-bencana alam yang terus terjadi, gempa bumi, pelutusan gunung berapi seperti Sinabung Kelo, sampai hujan api turun di mana-mana, atau macet terjadi kebanjiran yang sungguh luar biasa? Ataukah masalah materi yang selalu membuat kita kayak tersiksa, masalah tempat kerja, masalah kesehatan, masalah pernikahan, masalah pendidikan anak? Apakah masalah-masalah itukah yang membuat hati kita menjadi gelisah, takut dan gemetar? Semua Tuhan memelihara mata rohani kita, supaya Tuhan memperlihatkan adegan yang begitu luar biasa kepada Nabi Yesaya. Hal yang sama diperlihatkan kepada kita juga, supaya kita juga dapat melihat Allah yang sedang duduk di atas takhta kerajaan surga sambil memerintah seluruh isi dunia dengan kedaulatan sendiri. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Amin. Ketika mata rohani kita terbuka, kita pun pasti dapat melihat Tuhan yang sedang penuh kemuliaan, sedang berada dengan melampaui yang sejarah dan isi dunia. Pada saat itu, barulah kita dapat terlepas dari segala kekhawatiran, ketakutan. Kemudian kita dapat menjalani hidup sebagai orang yang bermisi dengan penuh dengan keberanian dan semangat. Kita harus bertemu dengan Allah yang hidup, Allah yang penuh kemuliaan secara pribadi. Allah yang kita percaya itu bukan Allah di dalam teori, di dalam pikiran, di dalam imajinasi kita, kayak seperti harimau di dalam buku gambaran. Tidak ada yang takut kalau melihat gambar harimau yang di dalam buku gambaran. Banyak orang percaya, katanya saya tahu Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang mereka percaya itu seringkali kayak seperti harimau yang digambarkan di dalam buku, bukan harimau yang hidup, harimau yang ada di depan matanya. Tapi Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang betul-betul hidup, Allah yang dapat menghidupkan orang-orang mati pun. Dia dapat mengubah air menjadi anggur. Orang lumpuh 38 tahun pun dapat disembuhkan. 6.000 roh roja semuanya dapat diusir. Raja Rusia yang sudah mati 3 hari sebelumnya pun, sampai yang mengeluarkan bau busuk pun dapat dihidupkan kembali. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Markus kepada orang-orang Saduki yang tidak mau percaya kepada kebangkitan, Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Semoga Tuhan memelihara mata rohani kita, sehingga jangan kita percaya kepada Allah kita sebagai Allah di dalam teori, tapi Allah yang betul-betul hidup, yang sedang memerintah seluruh isi dunia dengan kedaulatan sendiri. Amin. Allah yang kita percayai sekarang pun tetap memerintah seluruh dunia, segala isi dunia, dengan duduk di atas tahtanya di kerajaan Allah. Cuma masalah kita,
Karena ketika kita menghadapi masalah, kita tidak melihat Allah ini, tapi mata kita ditutupi, dikuasai oleh keadaan yang kita hadapi, dengan masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga mata kita tertutup. Kalau begitu, mengapa Allah memperlihatkan rupa Dia yang begitu mulia kepada Yesaya? Sebab untuk menolong Yesaya, supaya Yesaya dapat percaya akan Allah ini, lalu supaya dia betul-betul menjalankan misinya dengan baik di hadapan Allah tersebut. Allah selalu beserta dengan dia, sehingga Yesaya tinggal menjalankan misinya. Hal apakah kita pandang? Sebetulnya ini masalah yang sangat penting bagi kita juga. Sebab sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, apa yang kita amati, nanti baik pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita pasti berubah, berbeda dengan orang-orang yang biasa. Walaupun kita sering menganggap diri kita seorang diri, tidak ada orang yang menaruh perhatian, tidak ada yang membantu diri saya. Sebetulnya Tuhan yang penuh dengan kemuliaan sedang bersama kita. Dia sedang menopang kita. Dia memberikan kira-kira kata-kata apa yang harus kita ucapkan. Dia menolong kita bagaimana kita mengikat pekerjaan iblis, bagaimana kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Dia selalu mengajarkan kepada diri kita. Oleh karena itu, kita jangan hanya melihat realita atau kenyataan yang kelihatan begitu gelap, tetapi kita harus membuka mata Allah kita. Kita harus bisa melihat Allah yang hidup, Allah yang sedang bersama dengan kita, Allah yang sedang menopang kita. Dengan menggunakan Tuhan yang mulia ini, mari kita jalani hidup yang menantang, hidup yang memonopoli, hidup yang menciptakan karya baru, supaya kita dapat memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, Allah membersihkan bibir Yesaya. Mari kita lihat ayat 5. Kita baca sama-sama ayat 5. Bagaimana respon Yesaya setelah dia menyaksikan ajaran yang begitu luar biasa. Lalu kataku, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kataku, aku binasa, sebab aku ini seorang yang nasi sendiri, dan aku tidak mendengarkan bahasa yang nasi sendiri. Namun kata orang yang bersahaja yang menunjuk sama-sama. Seketika Yesaya menyaksikan kemuliaan Tuhan, apa yang keluar dari mulutnya adalah, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ketika Yesaya bertemu dengan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, baginya diberi kekuatan yang besar. Tapi tiba-tiba ia dapat melihat rupa diri sendiri yang penuh dengan dosa di depan Tuhan yang mulia ini. Itulah sebenarnya karya Roh Kudus yang terjadi di dalam kehidupan Yesaya. Selama ini dia hanya sibuk untuk menghakimi, menyampaikan mesej pertobatan kepada orang lain. Tapi dia tidak sempat melihat rupa diri yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Tapi setelah dia melihat Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, barulah ia menyadari diri sendiri sebagai orang yang berdosa, orang yang najis dirinya. Barangkali sambil melihat para pemuda-pemudi yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada minum-minuman keras, kesenangan-kesenangan dari pagi-pagi sampai malam, Yesaya suka menghakimi zaman itu, generasi muda itu, sebagai generasi yang tidak mempunyai pengharapan apa-apa. Melihat gadis-gadis di tanah Yudea yang hanya sibuk menangani rupa diri yang di luar dengan menggunakan 21 aksesori kecantikan, hanya sibuk menggoda kaum laki-laki, Nabi Yesaya mungkin menuduh zaman itu sebagai zaman yang kotor, zaman yang tidak memiliki pengharapan apapun. Melihat para hakim dan pemimpin-pemimpin politikus yang suka menerima uang suap, lalu memutarbalikkan kebenaran dan faktanya, Nabi Yesaya asyik, kemudian dia begitu berapi-api menghakimi para pemimpin, karena para pemimpin semuanya tidak benar. Tapi ketika dia berdiri di hadapan Tuhan yang maha kemuliaan, ia baru menyadari bahwa
dirinya pun tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang pernah ia kutuki, ia tuduh, dan ia salahkan. Secara khusus, dia menyadari bibirnya begitu najis di hadapan Allah. Karena bibir yang dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, yang untuk menyatakan kata-kata yang begitu pahit, tajam, kemudian memarahi, jadi sering dipakai untuk karya tersebut. Sebab jika ia membuka mulut, dari mulut Yesaya selalu keluar kata-kata yang negatif. Israel bangsaku sudah habis, tidak ada pengharapan lagi, tinggal tunggu hari kebinasan saja. Ia selalu mengeluarkan kata-kata negatif seperti itu. Biasanya banyak orang memang sudah tahu kata-kata cabul, dusta, tentang iri hati, kebencian, rasa dengki itu dosa yang besar. Namun jarang sekali orang yang menganggap kata-kata yang negatif, kata-kata yang tidak percaya kekuatan Tuhan, itu dianggap sebagai suatu yang kecil, suatu hal yang biasa. Tapi sebetulnya yang lebih buruk daripada semua kata-kata yang tadi, yang paling serius di mata Tuhan adalah kata-kata yang negatif, kata-kata yang tidak percaya kepada Allah yang hidup. Soal itu sama dengan dosa yang sedang menghina, mengejek Allah yang hidup, yang maha kuasa. Lebih-lebih bagi seorang hamba Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya dosa yang paling fatal di hadapan Tuhan adalah pikiran dan kata-kata yang negatif yang tidak mau percaya kepada Tuhan, karena sudah dikuasai oleh keadaan yang buruk. Perkataan yang diucapkan oleh kita memiliki kuasa yang sungguh luar biasa. Sampai melalui kata-kata yang kita ucapkan, kita menghidupkan orang yang tadinya setengah mati, tapi melalui kata-kata yang kita ucapkan, dia bisa dihidupkan kembali. Bisa juga mematikan orang yang sedang hidup, tapi karena kata-kata kita yang kasar, orang-orang yang sedang berjuang untuk hidup itu bisa dibunuh begitu saja. Lebih-lebih di belakang perkataan yang negatif, biasanya di belakangnya ada iblis. Kemudian kita dijadikan sebagai yang sebagai anak iblis. Tapi kita tidak tahu, kayak seolah-olah kita hanya mengeluarkan isi hati kita, tapi ternyata di belakangnya ada karya iblis, kemudian kita menjadi anak iblis. Akan tapi Yesaya tidak tahu akan hal itu. Maka selama ini dia begitu suka menghakimi orang-orang dengan mengucapkan kata-kata yang buruk. Kemudian dia sering menyatakan, saya tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang telah dilakukan oleh Yesaya. Kalau begitu, betapa ia seorang yang berdosa, apalagi sebagai seorang hamba Tuhan. Ketika dosanya menjadi terbongkar di hadapan Tuhan, Yesaya begitu takut dan malu di hadapan Allah. Oleh karena itu, ia berkata, celakalah aku, binasalah aku. Pada saat itu, bagaimana Allah menolong Yesaya ini? Mari kita lihat ayat 6. Kita baca sama-sama ayat 6 dengan suara keras. 1, 2, 3. Tapi sesuai pada saat itu Allah mendapatkan aku di tangannya ada orang yang diambil dengan sejuta di atas tempat. Ternyata Allah tidak mencelakakan atau membunuh Yesaya seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya. Tapi Allah membersihkan bibir Yesaya yang najis. Bagaimana caranya? Apakah Allah menuntunnya ke sungai, lalu mulut bibir Yesaya yang kotor dibersihkan dengan sabun insya? Jelas dengan cara seperti itu, kenajisan di mulut bibir tidak dapat dibersihkan. Oleh karena itu, Serafim, yaitu salah satu malaikat, mengambil bara dengan sepi dari mesbah, kemudian menutup pada bibirnya. Pasti pada saat itu ada bunyi sampai Yesaya itu kaget, dia menderita. Namun walaupun Yesaya terasa bibirnya terasa begitu panas sekali. Kemudian dari sini apa yang dapat kita pelajari adalah kata-kata yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak percaya tidak dapat dibersihkan dengan cara-cara biasa.
dengan air bersih ataupun dengan sabun sebagus apapun tidak bisa dikuduskan. Hanya dengan bara api Roh Kudus barulah dapat dibersihkan. Dengan pegangan politik istri yang sangat kuat dan tinggi, segala dosa dan kejahatan dapat dibersihkannya. Mari kita lihat ayat 7. Kamu laki-laki tolong rasakan ayat 7. 1, 2, 3. Ia mencapai kepada seluruh kata-kata. Ia telah menjadimu, maka Allah telah dihapus dan Tuhan dihapus. Dia menunjukkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Setelah Allah menyentuh bibir Yesaya dengan bara di Mezbah, Allah menyatakan pengampunan dosa kepada Yesaya dengan berkata, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Sungguh hal ini kasih karunia Allah yang didapati oleh Yesaya secara luar biasa. Sebenarnya Yesaya tidak memiliki persyaratan untuk dipakai sebagai seorang hamba Allah, karena bibir yang digunakan untuk menyatakan kemuliaan Allah dipakai sebagai alat iblis. Karena suka mengucapkan kata-kata yang kasar, tajam, pahit, penuh dengan ketidakpercayaan. Sebenarnya Nabi Yesaya lebih baik dipotong dari jabatan hamba Tuhan, kemudian dibuang begitu saja. Tapi bukan Tuhan menghakiminya, Tuhan tidak menghukumnya, tapi membersihkannya dengan api Roh Kudus. Kemudian segala kesalahan dosanya dinyatakan sudah diampuni. Segala kata-kata manusia yang tidak percaya dan tidak yang politik itu, semuanya telah diampuni oleh Tuhan. Dengan karya Roh Kudus ini, segala pikiran manusia telah dihancurkan dari akar-akarnya, lalu diganti dengan kata-kata rohani yang penuh dengan iman pengharapan dari Allah. Nah, setelah dibersihkan oleh api Roh Kudus, nah sekarang Yesaya dapat memiliki hati Allah yang sesungguhnya. Bibir Yesaya dapat dipakai sebagai speaker yang memberitakan firman Tuhan. Dengan demikian, mesej yang disampaikan oleh Yesaya menjadi penuh dengan keyakinan, keberanian, pengharapan dari Allah. Mesejnya menjadi seperti panah yang sangat tajam, yang dapat memisahkan hati dan jiwa sampai ke dalam sumsum-sumsum, lalu membuat orang-orang bertobat. Oleh karena itu, kalau kita baca kitab Yesaya, kita memperoleh semangat baru, kekuatan baru, penghiburan baru yang Allah berikan secara luar biasa. Ketika kita baca kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 berbunyi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Betapa indahnya. Begitulah kitab Yesaya 41 ayat 10 berbunyi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menemukan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 6 pun berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya berpikir secara pribadi, firman-firman yang penuh dengan kasih karunia pengharapan ini bukan keluar dari bibir Yesaya yang tadi yang penuh dengan yang kata-kata yang negatif, yang tidak percaya, tapi sebagai seorang manusia yang telah diampuni, telah dikuduskan melalui karya Roh Kudus, sehingga dia dapat mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat yang penuh dengan pengharapan Tuhan. Karena Allah telah menyentuh dan membersihkan bibir Yesaya dengan api Roh Kudus, maka pesan-pesan dari surga itulah yang keluar dari bibirnya, sehingga setiap orang yang membacanya termasuk diri kita dapat mendapatkan kekuatan baru, semangat baru, penghiburan baru melalui kitab Yesaya, yaitu mesej yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Banyak orang berpikir bila mana ingin melakukan
pekerjaan Tuhan yang secara sangat berharga. Mau tidak mau, dia harus memiliki banyak pengetahuan, harus pintar omong, berkata-kata, dan lain-lain. Tapi sebenarnya sama sekali tidak. Berkata Allah bukan dilakukan oleh perkataan manusia. Tapi kita harus mendapatkan pengampunan dosa terlebih dahulu melalui darah Yesus Kristus, melalui api Roh Kudus, seperti apa yang dialami oleh Nabi Yesaya. Dengan api Roh Kudus, baik pikiran kita, perkataan kita yang penuh dengan tidak percaya negatif harus diampuni, harus dikuduskan. Ketika diri kita dikuduskan melalui api Roh Kudus, kita dapat memberitakan firman Allah kepada siapapun penuh dengan kekuatan dan keberanian. Coba perhatikan murid-murid Tuhan Yesus yang mampu melayani karya Allah di dalam kitab Kisah Para Rasul. Coba bandingkan rupa mereka yang tertulis di dalam tempat Injil, kemudian apa yang tercatat di dalam buku kitab Kisah Para Rasul. Melalui hari Pentakosta, ketika mereka menerima urapan Roh Kudus, mereka berubah menjadi pemberita-pemberita firman Allah yang begitu hebat dan berani. Lalu dapat menggunakan berbagai macam bahasa asing. Kemudian mereka berani memberitakan Tuhan Yesus yang hidup, yang bangkit dari kematiannya. Jadi hasil pemberitaan Injil mereka dalam satu hari 3.000 orang, bahkan 5.000 orang langsung bertobat. Dan kemudian mereka semuanya kembali kepada Allah. Kita pun harus maju kepada Allah. Kita harus berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kita harus berdoa supaya dengan bara di mesbah segala pikiran manusia kita biar semuanya dapat dibakar. Supaya bibir kita yang najis dibersihkan oleh karya Roh Kudus. Supaya di hati kita diberi api yang bernyala-nyala dari Allah. Saudara, apakah tahu apa faktor pribadi saya untuk diri saya sendiri maupun persekutuan kita jelas ini? Hal itu adalah di dalam diriku, di dalam persekutuan kita kembali diberikan api Roh Kudus, api doa yang bernyala-nyala, api pemberitaan Injil, api one-to-one Bible study, supaya terjadi kebanggaan rohani sepanjang tahun 2014 di dalam hidup saya sendiri maupun di tengah-tengah persekutuan kita. Semua Tuhan berkenan, lalu di tengah-tengah kita diberi karya bara Roh Kudus secara pribadi, sehingga kita berubah, keluarga kita berubah, fellowship kita juga berubah, persekutuan kita juga berubah, sampai bangsa kita betul-betul berubah. Kiranya untuk karya mulia ini kita dapat dipakai sebagai Allahnya secara sangat berkah. Amin. Yang ketiga, Allah memanggil Yesaya sebagai seorang permisi. Mari kita lihat ayat 8. Tolong dibacakan oleh kawan kita ayat 8 dengan suara keras. Lalu 1, 2, 3. Lalu mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi ke aku, maka tahu ini aku berserah. Setelah Tuhan mengampuni dosa Yesaya, Tuhan menyatakan dengan suara yang sangat sungguh-sungguh. Lalu waktu mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Di dalam ayat ini tergantung pergumulan Allah yang sangat sungguh-sungguh serius. Kalau kita baca Alkitab, khususnya di dalam kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, ketika Allah memanggil seseorang sebagai hamba, terlebih dahulu Allah selalu memanggil nama orang itu secara langsung. Musa, Musa. Ketika Tuhan memanggil Samuel juga, Tuhan memanggil nama Samuel, 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 sampai Samuel itu yang masih belum pernah mendengar suara Tuhan. Akhirnya dia juga tahu ini suara panggilan Tuhan. Tapi kali ini nama Yesaya tidak dipanggil-panggil, tidak diberi misi secara langsung kepadanya. Sebab Allah tahu zaman yang dimana Yesaya tinggal itu begitu susah, penuh dengan kejahatan, kemudian orang-orang keras kepala, maka hidup sebagai seorang pemberita firman Allah
begitu susah dan penuh dengan penderitaan, bahkan sangat membahayakan nyawanya sendiri ketika Yesaya hidup sebagai seorang pemberita Injil. Akan tapi perkara itu harus ditanggung oleh seseorang, karena Tuhan sendiri tidak mau melakukan. Harus ada kawan sekerja dari manusia sendiri. Sebab jiwa-jiwa yang sedang mati harus dihidupkan, harus diselamatkan. Kalau dibiarkan, mereka semuanya akan mengalami kebinasannya. Tapi walaupun Tuhan cari-cari, ternyata tidak ada orang yang dapat melakukan dan menanggung misi tersebut. Oleh karena itu, Allah sangat sedih. Allah mengeluh dengan hati yang sangat sungguh-sungguh. Dia mencari orang-orang yang meresponi panggilannya. Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Pada saat itu saudara, apa jawab Yesaya? Yesaya jawab, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya mengambil keputusan, lalu ia jawab kepada Tuhan, "Ini aku ya Tuhan, utuslah aku." Sebelumnya, Yesaya bukan pergi ke luar negeri dengan naik pesawat untuk belajar di luar negeri. Bukan juga dia mau menduduki tempat duduk yang mulia. Ia mau pergi untuk menyampaikan pesan Allah. Kemudian Yesaya tahu orang-orang pasti tidak mau mendengar apa yang disampaikannya. Jadi hari itu sama dengan terjun di medan peperangan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Kemudian menurut ayat 13, orang yang memang mendengar firman yang disampaikan oleh Yesaya hanya 10% saja. Kemudian menurut kitab Yesaya pasal 20 ayat 3, Yesaya harus menyampaikan firman Tuhan dengan tubuh yang telanjang, kaki yang telanjang. Kemudian akhirnya dia mengalami ajal hidupnya karena digergaji oleh orang-orang. Kemudian dia menjadi seorang martir. Walaupun keadaannya begitu, apa alasannya sampai Yesaya mau menerima panggilan Tuhan? Kemudian dia menyatakan, "Ini aku, utuslah aku." Sebab Yesaya telah baca, telah mengetahui bagaimana isi hati Allah. Karena ia dapat mengerti bagaimana hati Allah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, walaupun caranya keras, penuh dengan penderitaan, tidak disukai orang, bahkan penuh dengan penghinaan, ejekan, sampai dia nanti mengalami nasibnya seperti digergaji, ia hendak meneruskan perjalanan tersebut. "Ini aku, utuslah aku ya Tuhan." Sungguh keputusan Yesaya ini keputusan yang penuh dengan keberanian. Begitu pula keputusan yang sangat indah dan berharga, sehingga Yesaya menjadi seorang hamba Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam karya Tuhan. Barangkali saat ini pun saudara-saudara, Allah sedang bergumul dengan kemudian Allah mencari orang-orang yang layak dipakai dalam karyanya. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi untuk kami? Sungguh zaman dan dunia, generasi yang sangat jahat. Zaman dan dunia tingkat ini, generasi yang begitu jahat, bengkok, penuh dengan cabulan, kekerasan. Tetapi Allah sedang mencari-cari dengan sangat sungguh-sungguh, siapakah yang akan pergi untuk menyelamatkan para pemuda-pemudi yang jatuh pada kesenaran dunia? Siapakah yang akan memberitakan Injil keselamatan untuk jiwa-jiwa yang digiring ke dalam neraka? Kepada jiwa-jiwa yang sedang penuh dengan ketakutan, rasa minder, depresi, siapakah yang akan pergi kepada mereka untuk menyelamatkan mereka? Sebenarnya,
siapakah yang dapat menyelamatkan mereka? Siapakah yang dapat pergi? Dengan hati yang begitu sungguh-sungguh, Allah sedang mencari-cari orang. Allah bukan mencari orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa, bukan juga yang pintar omong, tapi Allah sedang mencari orang yang dapat mengerti bagaimana isi hati Allah ini. Orang yang sebenarnya banyak kekurangan, kelemahan, itu tidak menjadi masalah, asal dia memiliki keberanian untuk menyerahkan seluruh hidupnya ke tangan Allah. Orang yang memiliki hati Allah, hati yang berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang sedang binasa. Ketika kita mengenali hati Allah ini, kita juga bisa menjawab, ini aku ya Tuhan, utuslah aku. Seperti itu, apabila kita pergi dengan taat kepada kehendak Allah, pasti ada tunggulnya yang disisakan oleh Allah. Kemudian menurut ayat 13, Allah berjanji bahwa ada tunggul-tunggul kudus, kemudian dijadikan sebagai benih-benih kudus. Pasti tunggul itu menjadi benih yang kudus, nanti dapat bertumbuh menjadi pohon yang besar. Semoga kita pun menjawab, meresponi panggilan Allah ini seperti apa yang dilakukan oleh Yesaya. Ini aku ya Tuhan, utuslah aku. Amin. Banyak orang ingin mendapat berkat kasih karunia Tuhan ketika mereka menjalani hidup yang percaya kepada Tuhan. Banyak hanya ingin menerima berkat, menikmati berkat dan kasih karunia-Nya. Tapi benar-benar sangat jarang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk mengorbankan diri sendiri. Karena begitu susah, menderita, maka suka pergi ke sana ke sini hanya menikmati hidupnya saja. Tapi tidak ada yang mau menerangi kegelapan dunia dengan membakar diri sendiri, mengorbankan diri sendiri seperti sebuah obor. Tapi orang-orang yang sungguh dipakai dalam karya Tuhan secara sangat berharga adalah orang-orang yang betul-betul menjalani hidup yang hebat dengan menciptakan karya baru. Mereka adalah orang-orang yang mau hidup untuk misi Tuhan, mati juga untuk misi Tuhan. Allah selalu menghargai orang seperti itu, lalu dipakainya dalam karya Tuhan secara sangat berharga. Semoga Tuhan berkenan kepada diri kita, sehingga sisa hidup kita walaupun masih panjang, ada juga masih sekarang tinggal sedikit, pokoknya seluruh hidup kita diberikan oleh Tuhan, supaya Tuhan pakai kita berkenan pada hati Tuhan. Hidup kita benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Ada sebuah cerita dari seorang pendeta Korea yang misinya untuk melayani para pengungsi dari Korea Utara. Pelayanannya penuh dengan risiko karena dia sering masuk ke Korea Utara tanpa izin, kemudian bisa ditangkap apapun oleh intelijen Korea, kemudian pasti dapat dibunuh. Memang dua temannya katanya telah dibunuh dengan racunan makanan yang diberikan, sehingga dua kawan sekerja Allah telah mati. Motif mengapa dia terjun dalam misi yang begitu bahaya itu adalah suatu saat ketika dia pergi ke Sungai Tuman, yaitu perbatasan Korea Utara dan Cina. Dia sempat melihat mayat Korea Utara yang terapung-apung karena mereka mati karena kelaparan. Begitu juga ditembak waktu menyeberangi Sungai Tuman untuk mencari tokoh besar dari Korea Utara dan Cina. Pada saat itu, ketika dia melihat mayat-mayat itu, dia sempat mendengar suara Tuhan. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan pergi untuk kita? Walaupun dia seorang elit yang mendapatkan gelar doktor S3 dari Amerika, dia bisa menjalani kehidupan yang enak, bisa melayani karya-karya Tuhan yang lain. Tetapi untuk membantu jiwa-jiwa Korea Utara, dia menyerahkan dirinya untuk melayani misi yang penuh dengan bahaya itu, dengan mempertaruhkan nyawanya. Sambil membaca cerita pendeta orang Korea ini, saya merasa sungguh malu di hadapan Tuhan. Walaupun dia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk masuk ke wilayah Korea Utara
untuk menolong jiwa-jiwa Korea Utara. Bagi saya, kampusnya dekat, jiwa-jiwa kampus yang dapat diberitakan menjadi begitu banyak. Pernahkah saya melayani penginjilan dengan hati Tuhan seperti itu? Saya sungguh malu dan bertobat di hadapan Tuhan dengan tangisan air mata. Sambil mempersiapkan message ini, saya dapat berpikir, orang macam apakah yang betul-betul sedang dicari oleh Allah dan dapat dipakai dalam karya Tuhan? Jawabannya adalah orang yang mengenakan hati Allah, kemudian dengan sukarela menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani misinya. Walaupun pekerjaannya sangat berat, tidak kelihatan langsung hasil pelayanannya, namun untuk menolong tumpul-tumpul yang ditinggalkan oleh Allah, untuk bunyi-bunyi putus yang sangat sedikit, berani mempertaruhkan nyawanya seluruh hidupnya, mereka lah yang sedang dicari-cari oleh Allah. Saudara-saudara, jika kita pergi ke kampus, baik kampus UI, Unadar, dimanapun, kita dapat melihat jiwa-jiwa kampus yang begitu banyak, sehingga tidak dapat berhitung banyaknya. Kami melihat jumlah mahasiswa-mahasiswi yang ada di dalam persekutuan kita begitu sedikit. Ketika kita melihat hal itu, sebenarnya kita harus memiliki hati yang sangat sedih, hati yang Tuhan menangis. Itu kita harus milikinya. Yang lebih membuat hati kita sedih adalah kebanyakan mereka mahasiswa-mahasiswi, walaupun ketika lihat dari luarnya mereka begitu bahagia, kemudian tidak ada kekurangan apapun, tapi sebenarnya keadaan yang sesungguhnya di dalam diri mereka tidak ada Roh Kristus. Alias mereka adalah orang-orang yang sedang mati, katakanlah orang yang sudah mati di mata Allah. Jadi sambil melihat mereka, Tuhan berkata kepada diri kita juga, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Kita harus mendengar panggilan Allah yang sangat sungguh-sungguh. Kemudian seperti Yesaya memberanikan diri, kemudian meresponi panggilan Tuhan dengan penuh dengan keberanian. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Semoga Tuhan menyalakan api bara di dalam hati kita masing-masing yang sudah menjadi dingin untuk melayani karya Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya hati kita kembali dihangatkan dengan api bara yang datang dari Tuhan. Semoga Allah menghidupkan api bara pemberita Injil, api doa yang semakin dingin, api pembangkitan murid-murid Tuhan, supaya hidup kita betul-betul berkenan di hati Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebagai saudara-saudara, masalah yang sesungguhnya bukan masalah zamannya, bukan masalah keadaan yang kita hadapi, bukan beban-beban terlalu pintar, nakal, keras kepala, kemudian mereka tidak memiliki keilmuan sama sekali. Bukan masalahnya, tapi masalah yang sesungguhnya terletak kepada diri kita sendiri, bahkan kepada diri saya sendiri. Karena hatiku tidak ada api bara Tuhan, tidak ada hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, tidak ada sikap keabsalutan dalam menjalankan misi kita, tidak ada air mata terhadap jiwa-jiwa yang sedang binasa, karena di hati kita begitu dingin dan yang tidak ada air mata untuk mereka. Itulah masalah yang sesungguhnya, masalah yang harus kita temukan, kita harus berdoa. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada diri saya maupun diri Anda semua, Yesus yang seharusnya duduk di atas takhta kerajaan Allah, yang menikmati segala kemuliaan kekuasaannya, dia merelakan diri, membuang semua kasih karunia itu, kemudian datang dari surga dengan mengambil rupa seorang bayi. Kemudian dia dilahirkan di dalam tabungan yang penuh dengan kehinaan. Hidup mesbah salib, dia rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk mengampuni dosa-dosa kita dan untuk memberi hidup yang kekal kepada diri kita. Tapi saudara-saudara, Anda dan diri saya sedang apa yang kita lakukan, di manakah kita berada, apa yang membuat kita sibuk.
Semoga Allah membuka mata rohani kita masing-masing. Tuhan, mulaikan mata rohaniku, supaya aku dapat melihat Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, supaya aku dapat mengenali apa kehendak Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan, melihat batin orang-orang yang sedang mati, supaya aku berbelas kasihan kepada mereka, aku pergi kepada mereka, aku memberitakan firman penginjilan kepada mereka. Sebab kita mengenakan isi hati Tuhan yang sangat sungguh-sungguh terhadap jiwa-jiwa yang sedang mati. Kemudian mari kita meresponi panggilan Tuhan. Mari kita pergi ke ladang misi kita, ke kampus, ke domba-domba Tuhan. Lalu mari kita menuntun mereka kepada Tuhan, supaya melalui mereka yang diselamatkan, Tuhan berkenan supaya kita membuat hati Tuhan yang hatinya sedih, penuh dengan pergumulan, supaya Tuhan menjadi ketawa, terbahak-bahak, supaya hati Tuhan menjadi senang melalui pelayanan diri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, sehingga kita dapat melakukan karya Tuhan, kemudian kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Oke, mari kita hari ini. Oke, kita baca ayat 8. Kita baca sama-sama ayat 8. Lalu aku, oke, 1, 2, 3. Siapa yang akan kudus dan siapa yang mau pergi untuk aku, maka selalu ini aku salah. Bapa kami yang berada di surga, kami sungguh berterima kasih atas firman Tuhan. Tuhan, dalam kami akui keadaan-keadaan yang kami hadapi. Di mata kami kelihatan begitu gelap, putus asa. Kemudian kami seringkali menganggap diri sendiri tidak ada yang berbahagia, tidak ada yang membantu kami. Namun Tuhan, seperti kepada Nabi Yesaya, Tuhan memperlihatkan Tuhan yang duduk di atas tahta, penuh dengan kemuliaan. Biarlah Tuhan memberkati mata rohani kami, supaya mata kami jangan terpaut kepada keadaan diri kami, ketidakmampuan diri kami, tapi supaya kami dapat melihat Engkau yang hidup, Engkau yang duduk dalam penuh kemuliaan di atas kerajaan surga. Biar kami percaya, walaupun dunia ini begitu kacau, tapi semuanya ada di tangan Tuhan. Tuhan yang memerintah dalam kedaulatan. Kemudian biarlah Tuhan berikan hati Tuhan yang seperti membahas kepada kami, supaya hati Tuhan menjadi hati kami, agar kami dapat dipakai sebagai tangan Tuhan, kaki Tuhan, sebagai mulut Tuhan. Kami bertobat di hadapan Tuhan, walaupun kami mengklaim diri sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Betapa kami hidup tanpa berkaitan dengan keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan, seolah-olah Tuhan menyelamatkan diri kami supaya kami hidup dengan seorang diri hidup bahagia dan hidup yang senang-senang. Tapi Tuhan, melalui firman ini kami sungguh berterima kasih, karena kami sadar segala dosa-dosa kami, kesalahan kami di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan yang mengampuni Nabi Yesaya melalui api bara di Jezreel. Ampunilah segala dosa-dosa kami melalui darah Yesus Kristus, melalui api Roh Kudus, supaya mulai saat ini kami dijadikan sebagai ciptaan baru. Kemudian seperti murid-murid Tuhan berani memberitakan Injil, biar kami juga dapat melakukan hal yang sama, sehingga melalui hal itu kami dapat memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami tahu kami seorang kecil, seorang yang tidak memiliki apa-apa, namun ketika kali ini kami lakukan, Tuhan yang mengubah Yesaya menjadi Nabi Yesaya seperti kami kenal, sebagai seorang hamba Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami pun yakin dan percaya hidup kami juga pasti akan berubah. Hidup kami akan dipakai dalam karya Tuhan secara sangat berharga. Oleh karena itu Tuhan, baik diri kami, keluarga kami, fellowship kami, persekutuan kami, bangsa Indonesia ini dipakailah untuk sebagai anak Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang,
supaya kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan. Kami percaya apa yang kami doakan Tuhan dengar, Tuhan lakukan, sehingga kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.